sambut kehadiran Bapa dalam setiap langkahku. Ku rasakan kasih-Mu Yesus di dalam hidupku. Ku minta kepadamu Bapa, jangan jauh dariku. Bila nanti ku lemah Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan tetap syukur, tetap bersuka cita di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan masih beri bagi kita bersama. Saudara-saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Dalam ibadah keluarga malam ini, kami datang kepadamu ya Kristus Tuhan, memohon kepadamu kiranya Tuhan menolong kami, mengarahkan pikiran dan hati kami kepada suara Tuhan, agar kami dapat mengerti dan juga dapat melakukan sabda-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di surga, bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Injil Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai ayat 26 akan menjadi bacaan kita dan perenungan kita pada malam hari ini. Saya akan baca untuk kita bersama. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, Engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia
harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Demikianlah bacaan kita pada malam hari ini, saudara. Terpujilah Kristus Tuhan, haleluya, dan Tuhan memberkati kita bersama. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, bacaan atau perikop kita pada malam hari ini menarik tentang percakapan antara Tuhan Yesus dan seorang perempuan Samaria. Kita tahu beberapa waktu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang Yerusalem, Samaria, tentang Israel Selatan dan Israel Utara. Yerusalem adalah ibu kota dari kerajaan Israel Selatan, sedangkan Samaria adalah ibu kota dari kerajaan Israel Utara. Dua kerajaan ini selalu berperang, selalu bertikai, tidak pernah berdamai, padahal mereka dari satu keturunan. Oleh sebab itu, di antara dua bangsa ini atau dua suku ini sudah terjadi sebuah akar pahit, terjadi dendam, terjadi permusuhan, terjadi sebuah blok di antara keduanya, dan itu diwariskan turun-temurun untuk saling membenci dan untuk mendendam. Baik orang Yahudi tidak menyukai orang Samaria, demikian sebaliknya orang Samaria juga membenci orang Yahudi. Nah, oleh sebab itu dalam percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria ini menarik, saudara. Karena apa? Karena Yesus seorang Yahudi dan rekan atau partner percakapannya pada waktu itu adalah seorang Samaria yang secara kultural, yang secara budaya itu tidak boleh bercakap, apalagi meminjam barang dari musuh, dalam tanda petik musuh mereka. Pada saat Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub, pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan untuk kembali ke Galilea dari Yudea. Nah, saudara, dari Yudea ke Galilea itu ada banyak jalan yang tidak harus melewati Samaria. Tapi uniknya Yesus dan para murid-muridnya pada waktu itu lebih memilih untuk melewati Samaria, melewati kota atau tempat rival atau musuh mereka dalam budaya waktu itu. Nah, ketika mereka melewati Samaria dan melewati sumur Yakub, itulah murid-murid Yesus melanjutkan perjalanan untuk mencari makanan. Yesus berhenti untuk meminta air dari perempuan Samaria yang pada waktu itu sedang ada di pinggir sumur Yakub. Nah, saudara-saudara, percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria ini memberikan dampak atau memberikan pengaruh, memberikan hasil akhir bahwa perempuan ini pada akhirnya percaya kepada Yesus, percaya kepada Kristus yang adalah Mesias, yang dalam ayat yang ke-25 itu sudah dinyatakan oleh perempuan Samaria ini bahwa akan datang Mesias yang disebut juga Kristus, dan ia akan memberitakan segala sesuatu bagi kami, kepada kami. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, sebuah proses penginjilan atau sebuah proses percakapan yang kemudian dapat mengubah keimanan seseorang, itu tentunya harus memperhatikan beberapa aspek. Nah, dalam hal ini Yesus memperhatikan soal kultural dan juga soal sosiologis yang ada pada waktu itu. Artinya, sebagai seorang Yahudi, Yesus tahu bahwa ia tidak boleh bercakap-cakap ataupun secara kultur itu berdialog dan apalagi meminjam benda dari seorang Samaria. Tapi Yesus tidak pedulikan itu.
Karena ada di balik percakapan ini ada satu misi yang sedang Yesus kerjakan dalam pelayanannya, yaitu menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, dalam percakapan ini dikatakan bahwa perempuan ini mempertanyakan tentang konsep air hidup. Ketika Yesus meminta air, lalu dikatakan oleh perempuan ini dalam bacaan kita, engkau tidak punya timba. Padahal dia sedang menimba air di sumur itu. Mengapa ia katakan engkau tidak punya timba? Bagaimana engkau akan mengambil air di sumur ini yang dalam? Karena memang bagi orang Samaria, memberikan barang kepada orang Yahudi adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Karena itu dia tidak mau meminjamkan timbanya. Tapi Yesus katakan, air ini air yang kalau diminum itu pasti akan menghasilkan rasa dahaga kembali, haus kembali. Tapi aku akan memberikan kepadamu air hidup. Lalu kata perempuan itu, berikan kepadaku air hidup itu. Nah, menarik ketika Yesus katakan bahwa oke, aku akan memberikan kepadamu air hidup itu, tapi panggil dulu suamimu ke sini. Nah, saudara, perhatikan ya, bahwa perempuan itu dengan jujur mengatakan, aku tidak punya suami. Padahal dia sudah punya 5 suami dan ada orang lain asing, laki-laki asing atau laki-laki lain yang sedang bergaul atau sedang menjalin relasi dengan dirinya secara private, secara pribadi. Tapi bukan suaminya dan belum menjadi suaminya. Dan Yesus tahu itu. Yesus tahu tentang segala isi hati dan pikiran manusia, termasuk perempuan Samaria yang sedang berdialog dengan dirinya. Dan ketika perempuan itu dengan kejujuran mengatakan bahwa ia tidak punya suami, Yesus akui pengakuan yang jujur itu. Benar katamu bahwa engkau tidak punya suami. Dan dalam hal ini kata Yesus dalam bacaan kita, engkau berkata benar. Saudara, sebuah proses perubahan harus dimulai dengan kejujuran. Harus dimulai dari hati. Tidak bisa orang mau mengubah dirinya, tetapi hatinya itu tidak diubah. Pikirannya tidak diubah. Maka Yesus mulai menjalankan atau melakukan sebuah proses untuk mengubah perempuan ini dengan bertanya sesuatu yang private untuk menguji apakah ia jujur atau tidak. Dan ternyata ia jujur. Nah, dari situlah maka kemudian proses selanjutnya dilakukan atau percakapan yang kemudian dilakukan oleh Yesus dengan perempuan Samaria ini menghasilkan buah, menghasilkan sesuatu yang mengubah iman perempuan ini, dan bukan hanya dirinya, tetapi begitu banyak kaum keluarga dan orang-orang Samaria yang juga melakukan apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Bahkan menarik, saudara. Kalau saudara lihat di ayat 42, ketika perempuan ini akhirnya percaya, dia pergi untuk memanggil saudara-saudaranya, kaum keluarganya, dan mengatakan bahwa ia sudah bertemu dengan Mesias, ia sudah bertemu dengan Kristus, dan ia percaya kepada Kristus. Lalu mereka meminta Yesus untuk bermalam di Samaria. Maka Yesus dikatakan di dalam bacaan kita, Yesus bermalam 2 malam lagi, menambah waktu untuk tetap tinggal bersama dengan orang-orang di Samaria. Dan di ayat 42 yang saya mau tunjukkan buat saudara, perhatikan ya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, artinya kaum keluarganya yang dipanggil tadi, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebuah penginjilan yang sedang dijalankan oleh Yesus tentu tidak serta-merta atau tidak hanya mengejar jiwa, bukan itu, tetapi meletakkan pemahaman yang benar tentang siapa dirinya, siapa Allah, siapa Tuhan, siapa Mesias dan Roh Kudus, sebagai sebuah trinitas, sebagai sebuah tritunggal yang utuh.
Dalam bacaan kita juga dijelaskan, saudara, bahwa ketika perempuan itu bilang atau mengatakan, nenek moyang kami beribadah di gunung ini, tapi engkau berkata bahwa harus beribadah di Yerusalem. Yesus katakan apa? Pada waktunya tidak akan ada tempat peribadahan, tidak akan ditentukan atau tidak akan ditetapkan di satu tempat. Karena peribadahan yang sesungguhnya adalah peribadahan aktual. Peribadahan yang bukan ritual, yang hanya menjalankan seremonial. Ya, tetapi peribadahan aktual. Bagaimana kehidupan itu dibangun dalam relasi yang benar, baik secara vertikal maupun horizontal, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Karena itu Yesus mengubah paradigma perempuan ini, bahwa bukan soal tempat di gunung, di Yerusalem, di mana-mana tempat untuk ibadah yang ditetapkan oleh nenek moyang mereka. Tapi orang harus beribadah, saudara perhatikan ya, orang harus beribadah dalam roh kebenaran. Roh kebenaran. Ya. Ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yesus mau bilang bahwa kebenaran ibadah adalah ketika dilakukan dalam kebenaran, kejujuran, dan dalam roh Allah. Karena itulah ia memuji, Yesus memuji perempuan yang jujur dalam mengungkapkan bahwa ia tidak punya suami. Karena yang ada padanya pun itu belum menjadi suaminya. Nah, harus ada dalam konsep kebenaran. Kekasih-kekasih Tuhan, ketika perjalanan kehidupan ini juga kita jalani dalam keseharian, dalam pertemuan dengan orang lain, dalam perjumpaan, dalam dialog, dalam segala hal yang kita lakukan dalam kebersamaan dengan sesama, maka tidak menjadi catatan bagi kita untuk menginjili siapapun di dalam kehidupan ini. Ada beberapa catatan teologis bahwa orang ketika melakukan proses penginjilan ini, itu harus memperhatikan yang namanya kontekstualisasi, kontekstualitas, bahwa tidak bisa menerobos atau tidak memperdulikan batasan-batasan dan juga kultur budaya yang ada di dalam kehidupan manusia. Kita ada di Bali, kita tidak bisa menginjili atau melakukan penginjilan kepada orang-orang Bali yang punya kultur kuat, yang punya budaya dan adat yang kuat. Bukan tidak bisa, tetapi harus memperhatikan kontekstualisasi. Nah, saya mau jelaskan buat saudara yang disebut dengan kontekstualisasi. Saudara perhatikan dalam Yohanes pasal 3. Yohanes mencatat juga percakapan Yesus dengan Nikodemus. Di pasal 4, Yohanes mencatat percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Ada dua percakapan yang Yesus lakukan, dan dua-duanya mengubah keimanan mereka, baik kepada Nikodemus, seorang ahli Taurat, seorang imam di dalam sinagoge, di dalam keturunan atau bagian dari Sanhedrin, tokoh-tokoh agama Yahudi, dan perempuan Samaria. Dua konteks yang berbeda. Satu, Nikodemus orang yang terpandang, orang yang terhormat karena dia ada di dalam kelompok Sanhedrin atau kelompok imam-imam yang terhormat. Perempuan Samaria adalah masyarakat biasa, bukan orang penting, bukan orang hebat. Cara Yesus berbicara, cara Yesus menyampaikan apa yang keinginan hatinya untuk disampaikan kepada dua orang ini berbeda. Tidak bisa Yesus bicara dengan Nikodemus disamakan dengan Yesus bicara dengan perempuan Samaria. Saudara bisa buktikan itu. Yang kedua, ketika Yesus menggugah isi hati dari seorang Sanhedrin, seorang imam Yahudi yang terhormat itu untuk lahir baru, dalam konsep lahir baru, maka Yesus mau mencoba untuk menggunakan logika yang memang bisa diterima akal. Kendati pun Nikodemus tidak paham tentang lahir baru.
Sehingga dia bertanya, apakah saya harus masuk di dalam rahim ibuku kembali? Nah, kepada perempuan Samaria, Yesus bicara soal air kehidupan. Yesus menawarkan itu, bukan hanya sekedar air yang diminum lalu kemudian merasakan atau kembali ada dalam kedahagaan dan kehausan. Tapi konsep air hidup yang ditawarkan oleh Yesus itu memperhatikan kultur, budaya, dan sosial kehidupan yang ada pada waktu itu. Apalagi orang Samaria adalah musuh orang Yahudi. Sehingga saya mau bilang, hati-hati ketika kita juga memperhatikan ada begitu banyak gereja-gereja yang melakukan penginjilan, melakukan pencarian atau penyelamatan jiwa. Saya kira juga harus memperhatikan bahwa ada begitu banyak pengalaman yang pada akhirnya konflik-konflik terjadi di balik seluruh proses itu. Karena Yesus tidak ajar kita untuk cari jiwa. Ingat saudara, Yesus tidak ajar kita untuk cari jiwa. Yesus tidak bicara soal kuantitas di dalam Alkitab. Tapi Yesus bicara soal kualitas. Oleh sebab itu, walaupun sedikit, walaupun kecil, tapi kalau berkualitas, maka dia benar di hadapan Allah. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, di minggu-minggu Trinitas ini kita kembali belajar tentang konsep Yesus tidak pernah meninggalkan Allah dalam pelayanannya dan juga rohnya. Selalu dibawa, selalu menjadi bagian yang terikat, selalu tidak pernah terlepaskan dan terputuskan dari seluruh karya dan konsep-konsep Yesus di dalam pemberitaan firman-Nya. Karena Yesus konsisten, sebagai Allah, ia harus tetap ada di dalam jalur itu. Ia tidak boleh keluar. Ia tidak boleh merusak tatanan berpikir orang tentang dirinya. Karena itu sampai hari ini, orang pintar manapun yang menyangkal ketritunggalan Yesus, ketrinitasan Allah, tidak punya argumentasi yang kuat untuk bisa menjelaskan kenapa dia tidak percaya kepada konsep itu. Sedangkan kita, warga gereja Tuhan, kita punya keyakinan bahwa di dalam keimanan kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kita diselamatkan. Kepada perempuan Samaria dan juga kepada seluruh orang Samaria yang datang mencari Yesus pada waktu itu, keselamatan diberi karena mereka telah membuka dirinya untuk menerima oase itu, menerima air kehidupan itu. Di tengah-tengah kedahagaan pandemi hari ini, saudara dan saya juga butuh oase, butuh air yang segar. Bukan sekedar air yang kita minum, bukan sekedar air dari kulkas itu yang dapat menyegarkan dahaga kita. Tapi ketika saudara dan saya hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kebenaran, maka kita mendapatkan oase itu. Kepada perempuan Samaria, Yesus bicara soal konsep air, konsep minum. Tapi kepada murid-muridnya, Yesus bicara pada konsep makanan. Perhatikan sedikit di akhir firman Tuhan ini. Ayat 31. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Ayat 32. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Lihat ya, berbeda lagi ketika ia bicara dengan murid-muridnya dengan ia bicara kepada perempuan Samaria tadi. Yesus memperhatikan kultur, budaya, sosial, kehidupan. Kita juga diajarkan untuk juga memperhatikan nilai-nilai itu, supaya kita jangan tabrak asal jadi. Jangan kita lakukan segala sesuatu sesuka hati kita, karena itu akan berdampak pada sesuatu yang buruk. Tetapi lakukanlah seluruh proses kehidupan ini dengan memperhatikan aspek-aspek dan nilai-nilai budaya di tengah-tengah pergaulan dan di tengah-tengah kebersamaan kita dengan orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya kepada ibu bapa saudara, dan biarlah kita tetap menjadi manusia, masyarakat, keluarga, warga jemaat gereja yang tetap berdiri tegak di atas keutuhan, ketritunggalan dan ketrinitasan Allah itu. Dan kita tidak akan pernah tergoyahkan dengan segala macam pemahaman,
dan ajaran-ajaran, dogma-dogma apapun yang dunia tawarkan. Karena kita sudah punya air kehidupan dan roh yang harus disembah dalam kebenaran. Amin.